Berada daerah mana? Betul, daerah terima. Nah, kalau berada di daerah terima, maka kesimpulannya, iya, betul, soalnya nggak diarsir. Hmm. Nah, berarti kesimpulannya bagaimana kalau H0 diterima? Perlu diperbaiki nggak mesinnya? Iya, betul. Nggak usah diperbaiki mesinnya. Karena ya ini kebetulan di hari itu banyak gitu. Tapi sebetulnya tidak selalu. Oke, yang ini lebih jelas ya. Contoh ini ya. Ya betul, nggak usah diperbaiki. Nah, ini tadi untuk jawab yang A, gitu. Yang sampelnya tuh 10. Nah, sekarang kalau sampelnya banyak, gimana caranya? Itu kan ya. Nah, ini kalau yang sampelnya 250. Hmm, ya. Ya, ini memang hipotesis banyak rumusnya. Oke. Nah, ini sekarang sampel yang 250. Nah, menggunakan Z sampel besar soalnya, ya. Daerah tolak itu daerah diarsir. Daerah terima itu adalah daerah yang bersih. Gitu ya. Nah, sekarang dengan rumus yang sama, hanya saja yang diganti adalah yang ininya. Kalau tadi sampelnya adalah 10, sekarang sampelnya 250. Nah, berarti ini kan dapatnya 2,22. Oke. Nah, sekarang 2,22 ini berada daerah bersih ini atau yang daerah yang ditolak? Hmm. Ya, kalau di sini berarti daerahnya ditolak. Nah, kalau untuk yang sampelnya 250, mesinnya harus diperbaiki nggak? Ya, gitu ya. Kalau tadi di sampel 10, nggak perlu diperbaiki. Tapi kalau di sampel 250, harus diperbaiki. Ya, betul. Paham? Hmm, oke. Hmm. Nah, sekarang kalau yang C, ya, yang C ini sampelnya 2.500. Nah, ini ceritanya nih teman-teman nanti suruh ngitung sendirilah gitu ya. Nah, diminta dihitung terus dapat Z-nya itu 7. Nah, sekarang kalau dibandingkan, kalau 7 itu berada di daerah mana? Yang di daerah tolak apa diterima? Kalau yang 7. Angka 7 Z-nya, Z observasinya. Ditolak juga. Iya, betul. Ya, jadi untuk yang B dengan sampel 250 dan yang 2.500 kesimpulannya sama, ya, ditolak. Oke? Sampai situ dulu, ada yang mau ditanya nggak?
Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, di sini uji hipotesis itu ada yang satu sisi, ada yang di dua sisi. Nah, ini dilihat dulu yang satu sisi. Nah, dari tadi contohnya adalah satu sisi ya, sisi kanan yang diarsir. Nah, tadi ada teman yang nanya, memungkinkan nggak sebelah kiri? Mungkin, ya. Jadi yang diarsirnya adalah yang di sebelah kiri. Nah, kapan di sebelah kanan atau sebelah kiri? Kalau H0-nya kalau H0-nya lebih kecil sama dengan atau H alternatifnya ini lebih besar. Maka jadi kalau menyatakan tanda lebih besar maka menggunakan yang sebelah kanan. Nah, kalau mu A-nya lebih kecil, maka yang diarsir adalah yang di sebelah kiri. Gampang lah ya, kalau tandanya lebih kecil, berarti yang diarsir sebelah kiri. Kalau tandanya lebih besar, maka yang diarsir di sebelah kanan. Mudah ya, kayak gitu ya. Jadi ngelihatnya kapan kita menggunakan arsiran yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Kalau ada tanda lebih besar, maka ini untuk alternatif ya. Maka yang diarsir sebelah kanan. Kalau tandanya lebih kecil, maka yang diarsir di sebelah kiri. Ya, jadi dilihat dari tandanya. Ya, kalau tandanya lebih besar, berarti kan sebelah kanan. Gampang kan? Lebih besar sama dengan gitu ya. Pokoknya sebelah kanan lebih besar. Kalau tandanya lebih kecil, maka yang diarsir sebelah kiri. Nah, kalau ini sih tadi cara yang sama ya kalau melihat peluang. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau tandanya sama dengan dan tidak sama dengan. Nah, ini pakainya dua arah. Kalau tadi kan satu arah, satu sisi. Sisi kanan atau sisi kiri. Nah, kalau yang ini pakai dua arah. Ya, jadi kanan dan kiri. Ini kalau tandanya ini adalah sama dengan Ini tandanya adalah yang Oke. Tandanya kalau yang sama dengan dan tidak sama dengan, maka gambarnya seperti ini. Nah, gitu. Nah, ini ya supaya teman-teman mungkin lebih jelas adalah seperti ini. Kalau gambarnya kayak gini nih, ya, ini kan lebih besar. Nah, si tandanya tuh kayak begini. Jadi misalnya mu apa misalnya sama tidak lebih kecil sama dengan sekian-sekian. Nah, kalau yang ini saya titik-titik-titik, misalnya ini juga titik-titik apa gitu, ini misalnya angka apa. Nah, kalau yang ini tandanya adalah sama dengan dan tidak sama dengan. Nah, gitu. Ini adalah gambarnya seperti ini.
Oke. Nah, kita lihatlah contohnya nih, maksudnya gimana gitu ya. Ya, silahkan. Contoh. Teman-teman bisa lihat di halaman 7.20. Sebuah biro perjalanan menyatakan bahwa rata-rata pendapatan penduduk di Kabupaten AB adalah 15.000 per bulan. Simpangan baku 2.000. Sebuah pusat pertokoan baru hendak didirikan di kabupaten tersebut. Untuk itu dibutuhkan data rata-rata pendapatan penduduk di sekitar lokasi. Setelah dilakukan penelitian dengan sampel sebesar 15 orang, didapat bahwa rata-rata pendapatannya sebesar 14.000. Ujilah kebenaran pendapat Biro Penelitian tersebut dengan menggunakan alfa 5%. Nah, di sini kasusnya kita tidak memiliki informasi menyatakan bahwa pendapatan penduduk AB naik atau turun. Karena itu, kita gunakan tanda yang seperti ini. Mu 0, H0-nya mu 0 sama dengan 15.000. Alternatifnya, mu alternatif tidak sama dengan 15.000. Sampai situ dulu. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Untuk menentukan kok kenapa 15.000? Pakainya tanda sama dengan dan tidak sama dengan. Oke, kalau belum ada pertanyaan saya lanjut dulu ya. Ya, betul. Alternatif itu kebalikannya. Betul. Jadi, yang bertolak belakangnya. Oke, gini ya teman-teman. Kalau sampai nggak bisa kelihatan slide-nya, teman-teman bisa lihat di halaman 7.21 di modul. Oke. Nah, sekarang kita lihat sampelnya ada 15. Dari distribusi, maka distribusi T kritisnya menggunakan T 0,025 14. 14 itu DF. DF-nya adalah N-1. Ini dari 15 itu berarti 15 minus 1, jadi 14. Didapat 2,145. Ya. Lihatnya dari betul ya, Ami, betul. Nah, dilihatnya dari tabel. Ini ya. DF-nya 14, lalu alfanya 0,05. Ini didapat 2,145. Oke. Nah, terus daerahnya ini adalah seperti ini. Karena dua sisi, maka yang satu pakai minus karena di sebelah kiri 0. Lalu ada yang plus karena di sebelah kanan 0, 2,145. Oke, ini daerah kritisnya. Jadi kalau daerah yang diarsir itu adalah daerah penolakan H0. Lalu dimasukkan ke dalam rumus, didapat hasilnya 1,936. Ya, yang ini ya. Nah, ini berada daerah mana? Terima atau di yang tolak? Yang daerah bersih ini, kalau 1,936